Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sobat Tani. Kembali lagi dengan kegiatan penyuluh pertanian BPSIP Bengkulu yang membahas segala macam mengenai standar instrumen pertanian dan membahas teknologi-teknologi terbaru di bidang pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trinovita Wulandari. Saya merupakan penyuluh pertanian dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul Pembuatan Pupuk Kompos dari Limbah Ternak Kambing Burka. Kambing burka merupakan kambing dari hasil persilangan antara kambing bur jantan dan kambing kacang betina, sehingga kambing tersebut diberikan nama kambing burka. Apa yang dimaksud dengan pupuk kompos? Pupuk kompos merupakan pupuk yang berasal dari bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Yang termasuk ke dalam pupuk organik diantaranya rumput, sisa-sisa daun yang sudah kering, jerami, sisa ranting dan dahan, kotoran dan urin hewan ternak, dan bunga yang rontok. Penggunaan pupuk kompos berguna untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air sehingga dapat menyimpan air tanah lebih lama dan dapat mencegah kering pada lapisan tanah. Kompos juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Adapun manfaat penggunaan pupuk kompos terhadap tanaman yaitu 1. Ramah terhadap lingkungan karena terbebas dari penggunaan bahan kimia sehingga tanaman yang dihasilkan jauh lebih sehat daripada tanaman yang dibudidayakan menggunakan bahan kimia. 2. Pupuk kompos lebih mudah terurai oleh tanah dan tidak merusak lingkungan khususnya tanah. 3. Pupuk kompos dapat menjaga kesuburan tanah dengan jangka waktu yang panjang. 4. Pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan sisa-sisa atau limbah hewan ternak dapat membantu mengubah limbah peternakan memiliki nilai tambah dan nilai jual. 5. Membantu melenyapkan potensi munculnya patogen yang melekat pada kotoran hewan ternak yang berbahaya sehingga hewan ternak dapat tumbuh dengan sehat. Berikut merupakan foto-foto dari contoh kandang ternak kambing burka yang ada di BPSIP Bengkulu. Kandang kambing ini dibuat dengan model kandang pintar yang mana pada kandang tersebut sudah dilakukan pemisahan antara kotoran dan urin hewan. Selanjutnya, dapat kita lihat gambar kambing burka jantan dan kambing burka betina. Kedua kambing ini merupakan ternak yang ada dan dikembangkan di BPSIP Bengkulu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana cara membuat pupuk kompos menggunakan bahan baku limbah ternak kambing burka. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat yang akan kita gunakan. Alat yang pertama yaitu cangkul. Yang kedua gembok. Yang ketiga, ember besar. Yang keempat, timbangan yang berguna untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Yang kelima, mesin koper untuk mencacah bahan baku. Yang keenam, terpal. Langkah kedua, yaitu menyiapkan bahan. Bahan pertama, yaitu limbah ternak sebanyak 1 ton. Bahan kedua, yaitu kapur pertanian sebanyak 10 kg. Bahan ketiga, MA11 sebanyak 1 liter. Bahan keempat, air bersih sebanyak 50 liter. Bahan kelima, dedak sebanyak 30 kg. Bahan keenam, gula pasir sebanyak 1 kg dan ditambahkan sedikit molase. Selanjutnya, langkah kerja dalam pembuatan pupuk kompos. Langkah pertama, timbang semua bahan. Mulai dari bahan baku sebanyak 1 ton, kapur pertanian sebanyak 10 kg, dan dedak sebanyak 30 kg. Langkah kedua,
chopper limbah ternak yang sudah dikeringkan. Tujuannya, jika pupuk kompos sudah halus, maka tanaman akan lebih mudah menyerap nutrisi yang ada di dalam kompos. Langkah ketiga, larutkan gula pasir sebanyak 1 kg ke dalam 1 liter air. Langkah keempat, masukkan larutan gula ke dalam 50 liter air. Kemudian tambahkan MA11 sebanyak 1 liter. Lalu aduk larutan hingga merata. Langkah kelima, masukkan bahan baku ke dalam bak penampungan secara tipis. Kemudian siram menggunakan larutan gula yang sudah dicampur MA11 secara merata menggunakan gembor hingga lembab. Taburkan dedas secara merata di atas permukaan bahan baku. Lalu taburkan juga kapur pertanian secara merata. Kemudian, siram kembali menggunakan air larutan hingga lembab. Penyiraman larutan cukup sampai permukaan lembab saja dan jangan sampai terlalu becek. Karena apabila disiram terlalu banyak, maka akan terjadi pembusukan pada bahan baku yang dapat menyebabkan proses fermentasi gagal. Selanjutnya dilakukan secara berulang, secara berlapis-lapis hingga bahan baku dan semua bahan habis. Langkah selanjutnya, setelah semua bahan habis, tumpukan pupuk ditutup menggunakan terpal hingga tidak ada celah untuk udara masuk ke dalam tumpukan pupuk tersebut. Fungsinya untuk memaksimalkan proses fermentasi yang ada pada pupuk tersebut. Setelah beberapa hari, selanjutnya dilakukan pengamatan pada pupuk yaitu pada minggu pertama dan kedua. Tutup terpal dibuka dan pupuk diaduk dengan cara membalik pupuk dari atas ke bawah sehingga pupuk yang ada pada bagian atas dapat berpindah ke bawah, begitu juga dengan pupuk bagian bawah berpindah ke atas. Pada minggu ketiga, dilakukan pengamatan pada pupuk tersebut untuk mengetahui pupuk sudah bisa digunakan atau belum. Setelah 3 minggu masa fermentasi pupuk kompos, maka dapat dilihat ciri-ciri pupuk kompos yang sudah siap dipakai, diantaranya yaitu: yang pertama, tekstur pupuk berubah jadi halus. Ciri yang kedua yaitu, pupuk tidak mengeluarkan bau kotoran kambing lagi. Ciri yang ketiga, dapat dilihat dari warna pupuk yang berubah menjadi warna hitam kecoklatan. Selanjutnya, pupuk kompos yang sudah jadi dikemas di dalam karung berukuran 20 kg atau ke dalam plastik ukuran 5 kg. Pupuk yang sudah dikemas bisa ditambahkan label produk yang berisi tanggal produksi, nama yang memproduksi, kandungan yang terdapat di dalam pupuk kompos, serta komposisi dari pembuatan pupuk kompos. Selanjutnya, pupuk kompos dapat diaplikasikan dengan cara menaburkan pupuk di atas permukaan tanah setebal 5 cm hingga 10 cm, sehingga nutrisi yang terkandung akan terserap secara perlahan dan ideal bagi tanaman. Interval pemberian pupuk kompos dapat dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Berikut merupakan produk pupuk kompos yang sudah diproduksi oleh BPSIP Bengkulu. Dengan disampaikannya materi ini, diharapkan petani dan peternak dapat menerapkan materi ini, sehingga tidak ada lagi limbah ternak yang terbuang secara percuma. Karena dengan adanya pembuatan pupuk kompos ini, dapat memberi nilai tambah terhadap usaha tani yang Bapak dan Ibu jalankan, serta dapat mendorong naiknya perekonomian petani dan dapat mengatasi permasalahan petani terhadap langkahnya pupuk dan harga pupuk yang semakin mahal, sehingga usaha tani dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan lebih. Baiklah, demikian materi tentang pembuatan pupuk kompos dari limbah ternak kambing ini kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mari bersama-sama kita jadikan pertanian Indonesia maju
mandiri, dan modern, serta jadikan pertanian terstandar. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya.